Suatu kali saya diundang ke Bali ya oleh seorang event organizer untuk mengajarkan tentang rahasia dapat modal tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa hutang. Ini sebuah judul pelatihan yang diambil dari buku saya ya, judulnya Rahasia Dapat Modal Tanpa Jaminan, Tanpa Bunga, Tanpa Hutang, diterbitkan oleh Alex Media, kelompok Kompas Gramedia. Saya berbicara di depan beberapa pengusaha UMKM, dan pada saat itu saya mengajarkan 4 hal. Yang pertama adalah bagaimana mengubah mindset employee jadi employee, kemudian menjadi seorang business owner dan investor. Kemudian saya menjelaskan tentang bagaimana membuat business plan dan bagaimana membuat cash flow projection, serta bagaimana presentasi ya di hadapan para investor, dalam hal ini investor syariah ya, bagi hasil. Ada seorang pengusaha yang sudah 5 tahun menjual es krim bertanya kepada saya, mengapa usaha saya tidak pernah untung, Pak, tapi juga tidak rugi. Lalu saya bertanya, apakah Anda punya cash flow projection? Dia mengatakan tidak punya. Cash flow projection ini bukan RAB ya. Banyak orang berpikir RAB, rancangan anggaran belanja. Namanya rancangan anggaran belanja, ya belanja itu ya mengeluarkan uang ya. Jadi dia pikir sama dengan cash flow projection. Kalau cash flow projection itu kan ramalan arus kas ya. Jadi di dalam cash flow projection itu ada tercantum pengeluaran, penerimaan, ada modal, dan ada BEP, ya, break even point. Nah, di dalam pengeluaran itu ada yang namanya fixed cost dan variable cost kan. Fixed cost ini artinya yang dikeluarkan sekali saja, ya dalam setahun atau dalam 2 tahun ya. Misalnya sewa atau beli kantor ya, kemudian sewa atau beli mobil itu kan masuk dalam fixed cost ya. Nah, kemudian dia mengatakan tidak ada cash flow projection-nya. Nah, dia bukan satu-satunya. Bahkan ada perusahaan yang besar ya, punya karyawan 350 orang, tidak punya cash flow projection. Coba saya mau tahu berapa biaya-biaya yang Anda keluarkan. Kemudian berapa penerimaan Anda. Lalu kita hitunglah bersama. Di sini untung, Pak. Tapi kenapa saya tidak pernah punya bisa beli mobil, tidak pernah bisa beli rumah, dan hanya untuk bayar pegawai habis. Lalu saya tanya, coba lihat nih cash flow Anda, fixed cost-nya. Saya tidak melihat ada kantor. Memang ada kantornya di kaki lima. Kaki lima saja masih bayar jagoan premannya kan. Oh, dia bilang itu kan rumah saya sendiri, Pak. Masa saya masukkan di dalam cash flow saya? Oh, masukkan, saya katakan gitu. Nanti Anda akan mengeluarkan uang kan untuk beli kantor, sewa kantor kan. Anda jual es, mengantar dari pabrik Anda ke distributor, ke agen, itu pakai kendaraan nggak? Pakai. Di sini mana kendaraan tidak tercantum? Dia bilang, loh, itu kan kendaraan saya sendiri, Pak. Nah, jadi kalau itu kendaraan Anda sendiri, Anda tidak masukkan. Bagaimana nanti kalau kendaraan itu rusak? Anda beli dari pakai uang apa? Uang pribadi atau uang kantor? Ya mestinya uang kantor. Ya kalau gitu Anda harus cantumkan. Nah, kemudian kita cantumkan lah ya, berapa kira-kira sewa rumahnya. Dia sebutkan ya sejumlah angka. Berapa kira-kira sewa mobilnya? Dia sebutkan sejumlah angka. Anda sendiri ada gajinya nggak? Ya, saya kan direktur, Pak. Saya, ya kalau saya ada lebihnya, saya makan. Kalau nggak ada, ya saya nggak terima gaji. Oke, sekarang Anda harus digaji. Berapa gaji Anda? Tulis. Ya. Nah, sampailah kita menemukan cash flow-nya minus. Saya bilang, ini cash flow Anda minus kan? Anda sebetulnya rugi. Tapi Anda tidak merasakan rugi. Karena apa? Karena rumah dan mobil tidak ada cantumkan. Sehingga kelihatannya untung. Tidak ada sewa. Padahal rumah ini bisa saja suatu saat harus direnovasi. Bisa saja Anda harus pindah, beli rumah lagi. Dari mana duitnya? Tentunya kan dari keuntungan ini. Kalau Anda tidak menempatkannya di dalam cash flow, maka tidak sehat cash flow-nya. Kalau saya cash flow seperti ini rugi. Bagaimana supaya jangan rugi? Saya bilang, ya sudah, berarti kita harus menghitung ulang berapa harga jual. Selama ini berapa Anda itu? Sampai ke distributor, 3.500. Kompetitor Anda berapa? 4.500. Ya, jelas saja Anda menang ya. Tapi Anda rugi, kompetitor Anda juga rugi kan? Karena apa? Penjualannya tidak sebanyak Anda. Tapi jualan Anda walaupun banyak, Anda tetap rugi. Kan jadi begitu kan? Akhirnya sama-sama bangkrut. Nah, terus bagaimana Pak kalau minus seperti ini? Ya yuk kita ubah. Harganya coba kita ubah menjadi 4.000. Oke, kemudian kita hitung ternyata masih minus. Minus ini akan lama semakin besar. Tiap bulan tuh minusnya akan bertambah. Lalu kita coba menjadi 4.300. Nah, di situ plus ya. Loh, berarti harga saya hampir sama dengan kompetitor. Ya, tapi kan Anda lebih murah 200 dibandingkan kompetitor kan. Kompetitor 4.500, Anda 4.300. Kemudian dia tanya, bagaimana caranya ngomong ke distributor? Anda datang ke distributor, tunjukkan aja cash flow-nya. Ini adalah fakta. Ya, Anda kalau misalnya jual tidak sesuai dengan harga ini, Anda rugi.
dan bisa bangkrut. Nah, itu cerita ya, saya pernah membantu pembuatan cash flow seorang UMKM di Bali. Ini bukan yang pertama saya membantu orang membuat cash flow ya. Dulu juga pernah ada suami istri ya, dia mau bikin rumah sehat, ada bekam, ada herbal, macam-macam lah ya. Nah, dia katanya sudah belajar dari ahli-ahli bekam gitu ya. Pokoknya menguntungkan bisnis itu. Saya bilang, walaupun orang lain untung, belum tentu Bapak untung. Saya bilang gitu. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Buat bisnis plan-nya dulu, Pak. Bikin cash flow-nya. Oke, bisnis plan belakangan lah ya. Cash flow yang penting. Saya hitung. Sewa, sewa tempat gitu ya. Kendaraan, pasti kan ada ya, transportasi, kemudian biaya operasional, dan lain-lain, kita hitung. Ternyata cash flow-nya menunjukkan minus. Dan di bulan ketujuh dia bangkrut. Wah, nggak mungkin gitu kan ya. Kok bisa bangkrut? Orang ini aja untung. Coba tanya dulu, dia usaha udah berapa lama. Kemudian berapa keuntungan tiap hari. Kemudian kita tanya kepada pemilik rumah sehat itu ya. Oh, dia bilang bahwa mereka sudah 5 tahun, berarti sudah eksis ya. Kemudian yang kedua, berapa penghasilan mereka? Ternyata hanya bisa untuk menggaji pembekamnya. Pembekamnya ya si pemilik sendiri ya dan beberapa teman saja. Kemudian dihitung-hitung, kan itu 5 tahun loh mereka sudah jalan. Nah, Anda baru memulai. Ya. Anda ingin target penjualan sama dengan yang sudah 5 tahun, nggak mungkin kan? Kita turunkan penjualan, tidak-tidaknya seperempat lah, atau setengah aja lah ya. Jual herbalnya misalnya 10, ya Anda 5, gitu kan. Nah, kita hitung minus. Jadi modal 75 juta itu minus dan akan bangkrut di bulan ke-7. Terus saya bilang, terus gimana Pak? Pilihannya cuma dua. Anda terus, Anda bangkrut, atau Anda berhenti. Tapi kan saya sudah sewa Pak, 2 juta kantornya ini. Mana lebih Anda pilih? Habis 7 juta atau 2 juta? Dia bilang, ya mendingan 2 juta, saya sewakan lagi. Itu yang tepat. Bukan menghancurkan impian Anda ya, tapi di atas kertas Anda rugi. Akhirnya nggak jadi dia. Itulah pentingnya sebuah cash flow projection. Ya. Nah, banyak sekali pengalaman saya tentang cash flow projection ya, yang membuat orang itu batal bisnis ya karena saya memberikan nasihat jangan lakukan. Ada orang yang mengatakan jalan dulu, hitung-hitungan belakangan. Ya silakan aja kalau Anda tahu jurang kan apa Anda terjun gitu ya. Karena Anda bisa belajar cash flow projection ini di Alpha Theta. Ya. Klik saja alphatheta.it. Nah, di sana Anda bisa pilih pelatihan tentang literasi finansial ya. Salam Alpha Theta, salam Power Ranger. Siap nggak sih Pak? Harus berdua.